Sarana jalan Kelurahan Sukajadi menembus Desa Seitukang dan Desa Seitawar, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu. Perlu perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Labuhan Batu. Selama puluhan tahun warga bahu-membahu membangun dan memperbaiki jalan untuk memudahkan transportasi mengangkut hasil kebun dan tingkatkan perekonomian. Inisiatif warga mengumpulkan hasil panen Rp50 dari warga desa dan Rp20 dari hasil panen kelurahan untuk perbaikan jalan. Ika Bina News mencoba mewawancarai warga terkait jalan di Kecamatan Panai Hilir yang konon jalan tersebut menjadi sarana destinasi Labuhan Batu yang belum tersentuh. Ya Pak, Aku Pak Daman. Pak Daman ya. Udah berapa tahun di sini Pak? 10 tahun lah sini. 10 tahun ya. Selama 10 tahun Bapak di sini, jalan ini gimana Pak? Jalannya gini aja lah Pak. Gak ada apa-apa. Bukan ada timbunan. Dari pengusaha-pengusaha yang sawit sini nggak ada orang tuh partisipasi untuk nimbun jalan ini Pak? Memang ada, tapi itu begitu aja lah. Gak berapa kali timbunan. Orang masuk tanah kuning, siapa? Gitu lah. Oh, dari pemerintah sendiri nggak ada ya Pak? Nggak ada. Ini masyarakatnya apa ini? Membuat apa ini? Membangun inilah jalan. Masyarakat ya Pak? Iya. Tiap hari Pak? Tiap hari rutin bawa ini? Rutin ya Pak? Satu hari sampai berapa kali Bang? Kadang 2 kali. 2 kali ya? Pulang balik lah ini ya? Oh, ini punya siapa Bang? Hah? Pak Ripin. Terima kasih Bang ya. Berapa ton Bang? Ada berapa banyak? Sekitar 1.400 sekian. 1 ton 400 sekian Bang ya? Bisa berapa satu hari orang Abang keliling? 1-2 trip lah. 1-2 trip ya? Oke. Sepanjang 12 km, kontributor Ika Bina News bergerak dari Kelurahan Sukajadi menembus Dusun Situkang, Desa Seitawar. Mantan Kepala Dusun Situkang berhasil diwawancarai dan Ika Bina News juga berhasil mewawancarai salah satu ketua pembangunan jalan. Gimana kisah jalan ini sehingga terjadi jalan Pak? Sehingga jalan ini dulu Pak, ini termasuk bangunan swadaya masyarakat lah ini Pak, sampai 2 kali lah. Sampai 2 kali. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2010 sama 2000 berapa sih? 2015. 2015 ya Pak. Jadi perhatian pemerintah awalnya gimana Pak? Sebetulnya kalau kami ini istilahnya gini ya Pak, kami udah menduduki instansi dusun udah menjalani 14 tahun. Tapi yang bisa dibangun hanya bangunan swadaya masyarakat. Dan satu, kalau kami mengadu ini di bagian mana Pak yang kira-kira khusus untuk badan jalan kan itu. Jadi sampai sekarang ini belum dapat solusinya Pak kan itu. Nah, kesempatan pula ini Bapak hadir ini ya, sekaligus lah Pak kami mewakili masyarakat ya. Mohon bantuan Bapak lah, jalan kami diperhatikan. Karena gini Pak, kita diperhatikan itu harga sawit itu nggak sesuai sama yang di luar-luar. Di luar sampai mencapai harga 1,7, sampai sekarang di sini 1,5. 1,5. Nah, kebanyakan untuk transport lah Pak kan itu. Transport ya. Jadi hari ini kan ada Pak, saya dengar ini swadaya masyarakat mengumpuli dana untuk membangun jalan ini. Itu udah berapa lama Pak? Jadi gini, kutipan masyarakat ini sekarang di hasil keputusan musyawarah. Betul, sudah terjadi. Bagian Sungai Tawar Dusun 3 ini sudah terkutip 50 perak per kilo. Desa Sukajadi 20 perak. Betul Pak, memang kalau di musyawarah itu betul. Tapi kalau dibilang nanti setuju, giliran pembayaran Pak separuh jalan ada yang 12 sampai 50. Enggak 7 saja. Ya maka sampai sekarang inilah pembangunan agak tersendat. Sendat ya Pak. Di mana salahnya? Saya pun ngarang tahu. Itu berarti kan ada sebabnya. Gitu ya Pak ya.
Dari pengairan ada kemari Pak, apa yang dikerjakan pengairan Pak? Kalau pengairan itu dulu tahun 2010 itulah mengerjakan istilah pintu klep, dam, pembetengan air masin. Dan ini bangun yang di darat ini sekitar 22 km lah semuanya. 22 km. Cabang ke cabangnya lah. TNI masuk kemari? TNI kemarin masuk tahun 2010 itu kalau aku rasa, kalau nggak di 2011 berapa Pak? 2011 Pak, apa yang dikerjai TNI Pak? Bakti ABRI mulai dari Sidorukun sampai ke Sungai Tawar sekitar 15 km. Berarti dengan masuknya TNI kemari itu terbantulah masyarakat ya Pak? Ya, terbantu sekali Pak. Saya pun mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak TNI kan itu. Bisa terbantu masyarakat kami, nggak terlalu menanggulangi sengsara kali lah kan. Gimana ceritanya Bang sehingga untuk berpikir membangun jalan ini Bang? Nah, gini Bang, karena mengingat jalan ini terlalu parah antara hubungan Sungai Tawar sama kelurahan hancur, jadi saya ada satu natif untuk bermusyawarah untuk membangun jalan ini dengan hasil kebun masyarakat dipotong 50 perak per kilo. Nah, jadi kami suara itu bukan satu. Jadi sampai sekarang pembangunannya lancar. Jadi Bapak pun bisa melihat sekarang kan jalan ini sudah bagus dari biasa. Jadi kami mengingat dari pemerintah agar pemerintah meninjau ke depannya bagaimana pembangunan jalan ini harus ditanggapi pemerintah, jangan dari swadaya masyarakat saja. Karena itu Pak. Nah, maka kami sekarang menghasilkan satu bulan lebih kurang 700 ton atau 800 ton per bulan dari dusun. Jadi kami musyawarah sama Sukajadi kelurahan. Kelurahan dipotong 20 perak, kami dipotong 50. Berarti kelurahan sekarang gak jalan. Hanya kami sajalah dari desa yang membangun jalan ini. Sampai sekarang sudah habis dana lebih kurang 230 juta Pak untuk membangun jalan ini. Idenya itu dari tahun berapa Pak? Ide ini tahun 2020 lah. Ini 2001, bulan 1 tahun 2021. Nah, lebih kurang berjalan sekitar 8 bulan. Dari kepala desa sendiri Pak terkait jalan ini ada nggak ikut musyawarah sama orang Bapak? Kalau kepala desa pada waktu itu nggak ada hadir. Hanya masyarakat saya yang hadir, kepala desa nggak hadir. Cuma kami pun sedang tahap halangan itu kita nggak tahu ya kan. Nah, itu aja. Tapi ini terus berjalan Pak sampai hari ini Pak ya? Berjalan Pak. Berjalan ya. Tetap ini swadaya masyarakat. Tetap swadaya masyarakat. Sampai kemana ini Pak penimbunan jalan orang Bapak buat? Penimbunan jalan mulai dari kelurahan menuju desa Sungai Tawar, Suntiga Situkang lebih kurang 12 kilo. Jadi harus kita membangun dari pangkal, dari kelurahan. Nah, makanya saya heran dari kelurahan nggak ada dorongan, ya kan? Paksalah kita bangun dari pangkal, nggak mungkin bangun dari ujung, ya kan? Makanya membawa bahan itu nggak mungkin kita ke ujung, kita lewat aja. Hancur. Nah, korbanlah masyarakat di Suntiga Situkang untuk membangun kelurahan. Ikabina News juga berhasil mewawancarai Kepala Lingkungan Sukajadi. Sudah berapa lama jalan ini tidak ada perhatian dari pemerintah Pak? Sudah bertahun-tahun lah Pak. Dari kecil belum ada lagi yang namanya bangunan pemerintah. Terbentuknya jalan ini swadaya masyarakat lah. Gimana pola Pak Kep mengumpulkan masyarakat sehingga mereka mau membantu pemerintah lingkungan untuk membangun jalan ini Pak Kep? Yang jelasnya pertama yaitu gotong royong Pak ya. Gotong royong dan menyisihkan sebagian hasil untuk pembelian penimbunan mana jalan-jalan yang rusak. Sehingga jalan ini sampai sekarang sudah bisa dilewati roda 4. Jadi harapan lingkungan sendiri untuk pemerintah Labuan Batu gimana? Harapannya supaya memang anggaran APBD diarahkan ke jalan ini. Karena kan di ujung dari Sukajadi ini namanya Kampung Sukajadi. Di ujung Sukajadi ini ada
destinasi wisata, yaitu tepatnya di Sei-Situkang. Nah, jadi pantai ya, pantai alam lestari namanya. Nah, jadi makanya kalau memang bagus jalan ini, maka wisata pantai itu akan lebih baik. Hidup lah ya. Jadi kehidupan masyarakatnya pun perekonomiannya mungkin terangkat. Itulah harapan kami dari lingkungan ini. Udah berapa kali nih Pak pakai diusulkan? Kalau saya setiap tahunnya lah Pak. Di masa saya sudah sekitar 8 tahunan. Ya. Sudah 8 tahunan, setiap tahun diusulkan. Tiap tahun diusulkan? Diusulkan. Sampai hari ini belum ada realisasi? Belum ada. Oke, makasih Pak Kep. Untuk menjadikan pantai alam bestari menjadi destinasi Labuhan Batu, masyarakat menginginkan sarana jalan menuju pantai diperbaiki dan diperhatikan pemerintah. Harapan masyarakat wisatawan bisa berkunjung ke Kecamatan Panai Hilir menikmati pasir putih dan pemandangan pantai menyejukkan mata di ujung Kabupaten Labuhan Batu. Demikian Ulis Ikabina News melaporkan dari Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.